Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata tugas presensi dari buku Nusa. Rangkuman materi 9 sampai 13. Komputer dan masyarakat, etika profesionalisme, privasi, UU ITE, hak cipta, dan e-commerce. Langsung saja, etika dan profesionalisme dalam teknologi informasi. Definisi kunci etika ilmu tentang apa yang baik dan buruk menjadi dasar moralitas, moral, nilai, dan norma yang dipegang sebagai pedoman perilaku manusia. Profesionalisme TI, bekerja dan keahlian, pengetahuan, dan integritas. Yang tinggi. Tujuan etika yaitu pertama menjadi pedoman dalam penggunaan teknologi secara bertanggung jawab, membantu mengenali dan mengatasi berbagai masalah etis yang muncul, menjaga dan menegakkan tanggung jawab moral para pengguna teknologi informasi. Pentingnya kode etik penggunaan internet, tidak menyebarkan pornografi, sara atau berita bohong hoax, menghormati hak cipta karya orang lain dan menjaga privasi, tidak melakukan aktivitas ilegal seperti petasan, hacking, atau pembajakan, copywriting, bertanggung jawab penuh atas semua informasi yang dibagikan di internet. Privasi dan kebebasan informasi. Hak individu atas data pribadi, setiap orang berhak atas data pribadinya. UU ITE pasal 29. Perlindungan data pribadi yang komprehensif. Hak memperoleh dan menyampaikan informasi. Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi. UUD tahun 1945 pasal 28F. Mengembangkan diri melalui teknologi. Bukti elektronik sah. Mengakui data dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang valid. Berlaku global, ketentuan hukum ITE berlaku untuk transaksi lintas batas negara. Mengatur kejahatan cyber, membatasi aktivitas ilegal di dunia maya seperti hacking dan penipuan online. Pasal-pasal penting dalam UU ITE, pasal 27 tentang asusila, konten bermuatan asusila, penghinaan, menyerang kehormatan individu, pencemaran nama baik, fitnah atau pencemaran. Pasal 28, berita bohong, informasi menyesatkan publik, kebencian, menyebar ujaran sara. Pasal 29, ancaman, kekerasan atau penipuan, teror, menimbulkan rasa takut. Pasal 30-33, akses ilegal, masuk tanpa izin, penyadapan, intersepsi data ilegal, perusak data, modifikasi ilegal informasi. Sanksi dan hukuman yaitu penjara, hukuman kurungan yang berlaku, denda, sanksi finansial sesuai ketentuan. Hak cipta dalam era digital, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Definisi perlindungan hak eksklusif atas karya, melindungi hak ekonomi dan moral pencipta, mendorong inovasi di seni, sastra, sains. Dasar Hukum UU Nomor 19 Tahun 2002. Masa perlindungan hak cipta memiliki jangka waktu spesifik. Jangka waktu ini mendukung kreativitas, memberi intensif bagi para pencipta. Ketentuan detail diatur oleh undang-undang. Karya yang dilindungi mencakup video, foto, dan tulis digital, termasuk musik, film, literatur, perangkat lunak, melindungi inovasi dan ekspresi yang unik. Selain itu ada konsekuensi pelanggaran. Peningkatan pelanggaran di era digital, penggunaan konten tanpa izin adalah ilegal. Di JKI, intensifikasi penegakan hukum. Pelanggar dapat menghadapi sanksi hukum. Tantangan dan adaptasi hukum di era digital yaitu hukum hak cipta dalam era digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara kita menciptakan, mendistribusikan, dan mengakses karya-karya kreatif. Pendaftaran e-hak cipta. Melindungi karya Anda. Langkah-langkah pendaftaran online: buat akun login akses hak cipta dgip.go.id dan daftar atau masuk. Yang kedua, isi data karya, lengkapi detail ciptaan dan informasi pencipta. Yang ketiga, unggah dokumen pendukung, sertakan contoh karya
dan berkas relevan lainnya. Yang kelima, verifikasi dan pembayaran. Yang keempat, verifikasi pembayaran, periksa data lalu lakukan pembayaran biaya pendaftaran. Terus yang terakhir, terima sertifikasi digital. Sertifikat akan diterbitkan setelah proses selesai. Manfaat pendaftaran hak cipta apa? Perlindungan hukum. Hak eksklusif atas ciptaan Anda dijamin undang-undang. Nilai ekonomis, menciptakan potensi royalti, lisensi, dan keuntungan komersial. Bukti kepemilikan, memudahkan pembuktian jika terjadi pelanggaran. Pengembangan kreativitas, mendorong inovasi dan menciptakan karya baru tanpa rasa khawatir. Kepercayaan publik, meningkatkan validasi dan reputasi karya di mata publik. Model bisnis dan dampak e-commerce. Ini yang materi nomor 9 ya. Tadi sebelumnya masuk materi 10, 11. Pengertian e-commerce, perdagangan elektronik adalah aktivitas jual beli barang atau jasa melalui internet. B2B, business to business, transaksi antara perubahan fokus pada efisiensi dan volume. B2C, business to consumers, perubahan menjual langsung ke konsumen akhir, model yang paling umum. Konsumen terus ke toko online. C2B, consumers to business. Konsumen menawarkan produk atau jasa. C2C, consumer to consumer, transaksi antar individu. Dampak positif itu akses pasar global luas, biaya operasional lebih rendah, personalisasi pengalaman pelanggan, peningkatan efisiensi rantai pasok, peluang inovasi bisnis baru. Tantangan dan pertimbangannya: persaingan pasar yang ketat, isu keamanan dan privasi data, kompleksitas logistik dan pengiriman, perlindungan konsumen dan regulasi. Perangkat pendukung utama yaitu platform e-commerce. Sistem inti untuk membangun toko online, misal seperti Shopify, WooCommerce. Sistem pembayaran, memproses transaksi keuangan secara aman, misal seperti Midtrans, PayPal. CRM, mengelola interaksi dan data hubungan dengan pelanggan untuk loyalitas. Analitik dan pelaporan, memantau kinerja perilaku pengguna dan penjualan untuk optimasi. Kesimpulan dari seluruh rangkuman materi 9 sampai 13 yaitu bertanggung jawab di dunia digital, membangun ekosistem digital yang berintegritas dan berkelanjutan. Etika dan hukum Federasi TI, prinsip moral dan regulasi sebagai pilar utama penggunaan teknologi informasi. ACM, Code of Ethics, such Rasul professional in Communic Principles Examples 1. Itu yang ditugas materi Bu Onsa. E-commerce, itu yang materi 9. Peluang ekonomi baru, menggerakkan pertumbuhan ekonomi digital dan inovasi pasar yang luas. Proyek pasar, e-commerce, etika regulasi Indonesia. Impact 2. Prioritas privasi dan hak cipta dan profesionalisme. Jaminan perlindungan data pribadi, kreativitas, dan standar kerja yang tinggi. UU PDB tahun 2022. Such Result, data privasi, Law Indonesia Regulation di materi. Terus yang terakhir, kepatuhan hukum pengguna TI. Setiap individu wajib mematuhi regulasi digital dan Undang-Undang ITE. Revisi UU ITE tahun 2023, Satresul UU ITE Indonesia KATSS. Penalties 2. Wawasan penting digital. Indonesia, pasar e-commerce Indonesia. Sebagai pasar e-commerce diproyeksikan mencapai USD 80 miliar pada 2025. Ya, 80 miliar dolar. UU PDB nomor 27 /miring tahun 2022, kerangka perlindungan data yang komprehensif. UU ITE revisi tahun 2023 dalam kurung berarti landasan hukum transaksi elektronik di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.